Ini pujian dipopulerkan oleh Bapak Jonathan Prawira, dan pujian ini sejak dulu sudah terus terngiang di hati Pastor Andy, dan rindu saat ini mengajak kita bersama-sama mendengar, membawa pujian ini. Surga lebih indah, indah bersamamu Tuhan. Ada pengharapan yang tak pernah mengecewakan, indah menyembahmu Tuhan. Ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat berikan dibandingkan semua keindahan dunia. Sorga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Sorga lebih indah. Puji Tuhan, surga lebih indah bersama Tuhan. Ada pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Oh indah menyembahmu Tuhan. Ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat beri, haleluya, dibandingkan semua keindahan dunia. Sorga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Sorga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Sorga lebih indah dibandingkan semua yang pernah kau rasa. Surga lebih indah. Amin. Kita berkata surga lebih indah. Surga lebih indah. Kita mau berkata surga lebih indah. Surga lebih indah. Ucapkan, katakan surga lebih indah. Surga lebih indah di
dibandingkan semua yang pernah kau rasa. Surga lebih indah dibandingkan apapun juga di dunia ini. Surga itu lebih indah. Yang percaya katakan amin. Siapa yang merasa diberkati dengan pujian ini? Saya. Biar pujian ini terus terngiang-ngiang di hati kita, sehingga kita merindukan tempat kediaman kekal kita suatu hari. Biar pujian ini juga akan menghantar kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sukacita Yesus, sabda firman Tuhan. Yuk, katakan pujian, dengarkan bersama-sama sekali lagi. Pasti deh sangat-sangat memuatkan dan memberkati. Indah bersamamu Tuhan, ada pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Indah menyembahmu Tuhan, ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat berikan dibandingkan semua keindahan dunia. Katakan surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah. Puji Tuhan. Bersamamu Tuhan, ada pengharapan yang tak pernah akan mengecewakan kita. Amin. Indah, oh indah menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat berikan dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua
yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Katakan, surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah kau rasa. Surga lebih indah. Apapun di dunia ini yang ada tawaran kenikmatan, saya beritahu kepada saudara-saudara sekalian, sesuai dengan firman-Nya, surga itu lebih indah, dan di sanalah kelak kita akan berbahagia sampai selama-lamanya. Hore! Inilah jaminan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Bible, bahwa satu hari kelak ketika Andi Simon meninggalkan dunia ini, saya berpulang ke tempat yang lebih baik di sorga, tempat terindah, kediaman kekal umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dan keadaannya dibandingkan semua keindahan dunia ini dan apa yang pernah rasa nyaman, rasa nikmat yang pernah ku alami di dunia ini, gak ada apa-apanya tuh dengan keindahan dan kenikmatan surga. Halo semuanya, Bapak Ibu terkasih, senang banget ya hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu terkasih, anak-anak Tuhan Yesus, pemirsa yang sedang dihargai dan hormati. Dengan tubuh yang diberkati, dengan kesehatan yang baik, dan juga tentu saudara-saudara sekalian yang kemarin sakit, hari ini juga membaik, pulih, dan yang pasti kesehatan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk, tiba sekarang Pastor mau sharing firman Tuhan. Rasanya cukup panjang, jadi sampai ke lebih awal Pastor akan membuka beberapa bagian firman Tuhan. Cukup banyak hari ini. Kiranya saudara-saudara bisa simak sampai selesai. Dan mungkin ini adalah renungan yang Bapak Ibu jarang dengarkan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat banget bagi setiap kita. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk, kita mendengar sabda firman Tuhan. Yang pertama Pastor buka dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Ya. Siapkan apa itu kalau kita naik pesawat, sabuk pengaman, cie. Kalau naik mobil pasang seatbeltnya gitu ya. Karena kita mau dengar ayat-ayat firman Tuhan yang sifatnya menegur, menasihati, membangun kita. 1 Yohanes 3:18. Puji Tuhan, saya bacakan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau saudara pernah istilah bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan dari kualitas darah orang tersebut. Kalau darahnya baik, hidupnya sehat. Demikian pun kualitas hidup seseorang itu dilihat dari lidahnya. Kalau lidahnya suka ngomong sembarangan, kita tahu kualitas apa yang ada dalam orang tersebut. Jadi saudara-saudara, kalau kau menjaga hidupmu baik, jagalah lidahmu daripada perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan menyakiti orang lain. Mungkin kita punya kemampuan menilai orang lain, tetapi jangan sampai kita menghakimi orang lain. Nah, di sini firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan, mari kita mengasihi sesama, bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan alias tindakan yang nyata di dalam kebenaran. Yang Pastor mau sampaikan dari firman ini, Tuhan mau kita praktek. Firman yang kita dengar, sedikit atau banyak, yang paling penting adalah kita praktek. Jangan sampai kita dikenal baik hamba Tuhan ataupun orang Kristen, anak Tuhan, sebagai orang yang cuma, kalau bahasa Makassar, cara dek carita, atau dalam bahasa sehari-hari, jangan kita dikenal sebagai hamba Tuhan ataukah orang Kristen, anak Tuhan, hanya dikenal sebagai orang yang pintar cerita, banyak bicara, atau hanya talking only. Maka di sini firman Tuhan mau ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai saudara seiman, Pastor mau sampaikan, mari kita mengasihi saudara kita, sesama kita, bukan hanya dengan omongan. Karena ngomong jauh lebih mudah daripada melakukan. Orang bisa berkata mengasihi, tetapi untuk melakukannya tidak semudah dia mengucapkan kata mengasihi. Mengucapkan kata mengasihi jauh lebih mudah daripada melakukan tindakan kasih secara nyata, ya. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu, mundur satu ayat. Ayat 17. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Di sini ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Ya, ayat 17 dari 1 Yohanes pasal 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan, kasih Bapa tetap di dalam dirinya? Atau apakah benar di dalam hidup orang Kristen ini atau hamba Tuhan ini atau orang percaya Tuhan Yesus ini, apakah benar ada kasih? Who is kasih? Who is love? Kasih itu Tuhan. Apakah benar di dalam hidup kita ada kasih Tuhan, yaitu Tuhan sendiri? Ya, suatu hari Bapak Ibu sekalian, kalau saudara pernah ingat ada kisah bagaimana ada orang yang kaya, dia merasa
sudah melakukan banyak hal, tetapi ketika Tuhan menyuruh dia untuk memperhatikan orang-orang kekurangan, bahkan dia harus korbankan apa yang dia punya, hartanya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Banyak hartanya. Dia bisa melakukan banyak hal, tetapi dia tidak bisa untuk memperhatikan orang lain atau mempedulikan orang berkekurangan. Padahal dia beruang, bukan hewan beruang, tetapi beruang. Tuhan juga udah pernah berkata kan dalam Injil Matius, kalau ada yang lapar, kasih makan. Ada yang minta baju, kasih jubah. Ada yang tampar pipi kiri, wis ini tetap pengampunan. Kasih pipi kananmu kalau kuat. Padahal kenyataannya kita tidak membalas saja, itu sudah keren. Tapi kadang-kadang saya melihat masih banyak orang-orang yang, ya saya pun belajar, yang tidak bisa mengendalikan emosinya, termasuk juga yang disebut hamba Tuhan. Kadang-kadang waktu bicara soal kasih, tapi giliran dia yang di dalam ujian tentang kasih, dia juga tidak bisa praktekkan. Jadi sama-sama belajar, maka kita harus menghilangkan istilah saling menghakimi, ya. Yang paling penting adalah saling menasihati atau berlomba-lomba memberikan teladan. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini, kalau kita lihat ada orang susah, jangan kita cuma ngomong, tetapi dia itu perlu dibantu. Itu juga adalah bukti wujud nyata di dalam hidup orang percaya atau hamba Tuhan itu betul-betul ada kasih Tuhan. Coba kita lihat ya, sekarang kadang-kadang hal ini memang kita sering dengar mungkin, atau mungkin sudah pertama kali dengar, tetapi untuk mempraktekkan itu tidak mudah. Maka Pastor mau buka ayat-ayat ini, kiranya ayat ini menjadi seperti air hidup yang masuk di hati kita, sehingga yang mustahil kita lakukan menjadi mungkin oleh karena firman Tuhan, jadi kekuatan kita yang mampukan kita, dorong kita untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan ini. Kita sekarang melihat Injil Matius pasal 19 ya, ayat 20 sampai dengan ayat 23. Injil Matius pasal 19 ayat 20 sampai 23. Biar setiap kita dengar ini kita punya hati yang belas kasih. Lalu juga ini sebetulnya rahasia bagaimana pelayanan Pastor Andy ini secara nyata menjadi dampak ya bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, bukan hanya di Balikpapan saja, tapi juga di kota-kota, hampir di banyak kota, sebagian besar sudah di Indonesia, dan juga Pastor melihat pelayanan ini berdampak sampai ke luar negeri. Puji Tuhan. Nah, yuk kita baca firman Tuhan Matius 19 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga,
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, dia bukan pergi melakukan, tapi pergi meninggalkan Tuhan. Sebab apa? Banyak hartanya. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga." Kenapa? 5 huruf. K-I-K-I-R. Dibaca kikir. Atau bahasa yang kita sederhanakan, yang biasa kita tahu, pelit. Tapi Bible tidak mencatat pelit. Bible mencatat orang kikir itu tidak masuk surga. Ya, kalau kita bilang pelit, pelit lu, jangan pelit-pelit gitu ya. Tapi Bible mencatat kikir. Kita mau lihat lagi sebentar ayat-ayat berikutnya. Kita maju Bapak Ibu terkasih. Injil Markus ya, pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Markus pasal 10 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu." Kalau misalnya dia orang pakai bahasa, dialek bahasa orang Batak, hanya satu kekurangan mulai, satu kekurangan mulai. Apa itu? Pergilah jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka apa? Engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Kenapa dia kecewa? Lalu ia pergi dengan sedih. Kenapa dia sedih? Padahal dia kaya, padahal banyak uangnya. Jadi orang kaya yang kikir itu gampang kecewa dan tidak bahagia, dia malah sedih. Ternyata dibuka di firman Tuhan, kenapa dia kecewa, kenapa dia sedih? Karena banyak hartanya. Jadi kalau kita betul-betul meresapi firman-Nya, kita melihat hari ini letak kebahagiaan itu bukan masalah ada harta banyak atau belum punya harta, tidak punya harta. Tetapi orang yang menggantungkan harap hidupnya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Dia kecewa, dia sedih, sebab banyak hartanya. Ada istilah berkata begini, orang yang susah, sedih. Orang yang banyak hartanya juga sedih. Karena betul di dalam Bible mencatat, kalau kita melihat Lukas 12, saudara, bahwa hidup manusia tidak ditentukan oleh hartanya. Jadi selama ini kalau saudara sudah mengasihi dengan kalimat, dengan lidah, tutur bahasa, puji Tuhan, baik. Tapi Tuhan mau, hendaklah kita mengasihi dengan perbuatan tindakan yang nyata.
Ada amin? Amin. Habis ini Bapak Ibu jangan musuhi Pastor Andy ya, karena firman Tuhan ini sepertinya keras bagi kita dan wah ini Pastor Andy hari ini kok firmannya keras banget. Tidak, saya mau saudara-saudara dengar ini, kiranya kasih Tuhan boleh melaut hati kita sehingga kita menjadi orang percaya, anak Tuhan yang tidak kikir ya. Yang penting adalah kita tidak jadi orang NATO. NATO singkatan no action, talking only. Jangan ya, kita jangan jadi orang Kristen yang tidak ada action tapi pintar bicara. Jangan sampai kita yang melayani atau saudara jemaat dikenal hanya pintar cerita, hanya pintar ngomong, hanya mulut manis. Tidak. Dengan firman ini akan menyentuh jutaan hati sehingga hati kita semuanya bukan hanya menjadi pendengar yang baik tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ayat 23. Lalu Yesus memandang murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini peringatan keras loh, 2 kali. Apakah cukup 2 kali? Tidak. Tuhan ulang lagi di dalam Injil Lukas ya, pasal 12 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan di sini Pastor baca. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu sumbang ya, sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Sumbang. Tidak ada orang yang saya lihat menjadi miskin kekurangan kalau dia punya hati dermawan. Yang ada kita baca kisah-kisah kesaksian dermawan yang baik hati, hidup bahagia sampai masa tuanya. Iya, entah kalau saudara, tapi yang saya lihat adalah saya belum melihat kisah atau kesaksian orang menjadi susah karena suka apa tadi itu sedekah. Bahkan saya juga pernah dengar waktu kami sharing-sharing dengan satu rekan, beliau adalah seorang haji ya, dia berkata bahwa menurut cerita yang saya dengar, tapi ini hal yang baik untuk apa yang saya baca ini, dikatakan menurut yang saya dengar bahwa Tuhan sudah tentukan lahir dan mati gitu ya. Terus yang saya dengar itu, yang saya mau saudara-saudara dapat berkat juga dari apa yang saya dengar adalah, tetapi bagi orang-orang yang suka dermawan, orang-orang yang suka bagikan sedekah dengan orang yang kurang mampu, orang-orang yang suka berbagi kepada orang yang berkekurangan, itu
menurut kesaksian cerita dari Pak Haji ini, yang dari apa yang diyakini, itu umurnya bisa diperpanjang loh. Ya, Pastor kasih sharing ini dengan cerita-cerita kesaksian, kira kita boleh terima dengan damai sejahtera. Ya, bahwa ketika kita menjadi pribadi yang suka untuk membagi sedekah, jadi jangan cuma suka pintar ngomong. Ada orang susah, kasih yang susah gitu ya. Padahal kita mampu, mungkin kasih dia beras itu luar biasa. Beras itu dia bisa pakai untuk menyambung hidupnya. Ada rezeki, kasih minyak, ya. Ada rezeki, kasih pancing, supaya dia pergi memancing di sungai, dapat ikan, dia bisa melanjut dengan kehidupannya. Ya, kita lanjut yuk ayat yang berikutnya bagian B. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ya, ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara-saudara hartanya hanya untuk dikumpulkan, maka engkau akan terus menjadi orang yang kumpul harta. Tapi kalau hatimu suka berbagi, suka memberi, suka menolong, maka saudara-saudara juga berarti hati kita itu hati yang suka menolong. Luar biasa kan kalau kita punya hati yang suka menolong, lalu Tuhan kasih berkat, kita pakai bukan untuk mengumpulkan tetapi untuk memberkati. Itu keren banget. Dan kita akan mengalami damai sejahtera, kesenangan, happy banget, sesuatu hal yang tidak pernah ada dalam dunia ini. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saudara yang pernah melakukan pasti udah tahu apa yang saya ngomong. Saudara yang belum pernah melakukan, coba dilakukan. Ketika engkau melihat ada orang yang tidak mampu, kita memberkati. Ada saudara seiman yang susah, kita mau menolong. Ya, kita tidak perlu maksakan kehendak untuk menolong sepenuhnya, tapi seberapa kita mampu, itu juga seperti satu titik air di tanah yang kering, sangat berarti dibandingkan kita hanya iba dan tidak melakukan perbuatan nyata. Contoh kan, misalnya ada orang lapar, kita masih punya makanan, ya kasihlah. Ya, kalau saudara nggak kasih, saudara sudah makan kenyang, saudara simpan, nanti makananmu itu bisa rusak, bisa busuk. Akhirnya apa? Dibuang, nggak jadi berkat. Kamu tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi Pastor Randy, besok bagaimana? Ingat loh, masa lupa? Hari ini cukup hari ini. Besok Tuhan kasih berkat. Ya, bagaimana kisah dalam perjanjian lama bangsa Israel, Tuhan kasih setiap pagi mana dari surga, yang memang sore sudah rusak. Dia mau simpan nggak bisa, malam aja udah rusak. Tuhan ajarkan supaya besok kamu berharap lagi, Tuhan kasih makanan di hari yang baru. Bukankah doa Bapa kami, Tuhan udah ajar kita kan? Berdoa demikian, Bapa kami di surga, berkatilah kami pada hari ini. Tuhan tidak ajar kita, berkatilah kami sepanjang tahun. Tuhan nggak ajar kita, berikan berkat-Mu kami 1 bulan. Tidak,
berkatilah kami pada hari ini. Maksudnya hari ini kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Besok kita datang lagi, doa lagi gitu. Tuhan adalah pribadi yang memang suka kita berdoa. Kalau Tuhan nggak suka kita berdoa, mungkin doa Bapak kami menjadi berkatilah kami 1 tahun 1 kali, supaya nikmati berkat setahun, lalu tahun depan berdoa lagi. Tidak, tapi Tuhan mau setiap hari, supaya hari esok kita datang doa lagi. Tuhan adalah Bapa yang baik, Dia suka sekali mendengar doa-doa kita. Amin, amin. Baik, sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, ya. Lukas 18 ayat 22 sampai 23. Wah, udah 3, ini 4 bagian yang kita baca, dan ini pengulangan sampai 4 kali. Lukas 18 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal 1 hal lagi yang harus kau lakukan. Apakah itu? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab apa? Bukan karena ia tidak mampu melakukan, bukan karena sukar, tetapi ia sangat kaya, alias kikir. Memberi itu memang perlu latihan. Tidak bisa instan langsung punya hati yang besar, memberi tidak bisa. Memberi itu latihan, day by day, mulai dari perkara kecil. Setiap perkara kecil akan diberikan kemampuan melakukan perkara-perkara yang besar. Dipercaya oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Mulai dari hal kecil sampai saudara bisa memberi hal yang besar, itu karena dilatih. Karena manusia pada dasarnya, tidak semua sih, tapi kebanyakan itu pelit alias kikir, ya. Waktu susah pelit, waktu kaya pelit, karena memang dasarnya pelit. Tapi saya percaya ada deh orang-orang yang punya hati yang suka memberi, ya. Belum punya saja dia sudah suka memberi. Ketika Tuhan percaya dia punya segalanya, dia menjadi pribadi yang suka memberi. Puji Tuhan. Kenapa orang itu akhirnya menjadi kecewa dan marah dan tinggalkan Tuhan? Karena hartanya banyak, tetapi dia kikir. Perhatikan sekarang saudara-saudara. Orang kikir, wah ini keras ya. Orang kikir menurut firman Tuhan tidak masuk kerajaan surga. Di mana ayatnya? Yuk kita baca. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saya ulangi ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Betul ayat yang bilang begitu? Betul. Mungkin ada penjelasan lain dari latar belakang ayat ini, tetapi paling tidak ini meneguhkan hati kita supaya menjadi anak Tuhan yang bisa berkata-kata juga disertai perbuatan. Dalam hal ini, ketika engkau melihat orang susah, jangan kamu lambang-lambang tanganmu untuk memberkati. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena orang kikir, ayo hati-hati. Bisa-bisa tidak masuk kerajaan surga kecuali dia bertobat. Ya. Nah, sekarang kita maju. Yudas pasal 1. Memang Yudas ini cuma satu pasal ya. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Pastor selesai hari ini di ayat Yudas pasal 1 ini. Yudas 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Puji Tuhan. Pastor bacakan, Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Tuhan sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22-23 perhatikan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Pastor ulangi ya, ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Pastor ulang sekali lagi. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Yang Tuhan mau kita tunjukkan kepada sesama, kepada jiwa-jiwa, baik yang sudah di dalam Tuhan Yesus maupun yang belum mengenal atau merasakan kasih Tuhan Yesus. Tunjukkan mereka belas kasihan. Perhatikan, tunjukkan belas kasihan. Tuhan tidak suruh kita tunjukkan kehebatan kita yang lain. Tuhan tidak suruh tunjukkan ijazahmu, piagammu. Tuhan tidak suruh tunjukkan gerejamu yang mewah. Tuhan tidak suruh tunjukkan organisasimu yang besar. Tuhan tidak suruh tunjukkan hartamu yang banyak. Maka nggak usah pamer itu. Kalau engkau anak Tuhan, gak usah pamer itu. Engkau diberkati, puji Tuhan, tapi gak usah engkau tunjukkan pamer-pamer itu. Yang Tuhan mau kita tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu.
Tidak usah kita saling menonjolkan doktrin A, doktrin B, doktrin C. Bukan itu. Tunjukkan belas kasihan. Bagaimana caranya? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih-Mu itu ada dalam hidupku. Karena saya sungguh-sungguh Tuhan menjadi anak-Mu. Biarkan dunia, apalagi sesama kami, antar kami setiap hari, mereka bisa melihat. Mereka masih ragu, ya masih bimbang. Mungkin suamiku masih ragu, masih bimbang. Anakku, istriku masih ragu, masih bimbang. Saya harus tunjukkan belas kasihan. Tidak usah kita saling membidakan, saling mensesatkan. Jangan kita hanya pintar bicara, tetapi kita belum jadi berkat bagi sekeliling kita. Jangan kita hanya pintar menggurui, tapi kita belum bisa melakukan. Hati-hati, saya hati-hati. Saya kalau menyampaikan firman Bapak Ibu sekalian, baik live streaming maupun tatap muka, saya semangat iya, tapi tidak boleh sampai menggebu-gebu, akhirnya seolah-olah yang kita korban itu orang-orang lebih buruk dari kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya berbicara hari ini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya juga belajar. Maka kiranya tutur bahasa saya selalu belajar supaya jangan sampai berkesan sombong. Hati-hati kita yang dipercaya Tuhan melayani. Perhatikan body language-mu, perhatikan tutur bahasamu, perhatikan kalimat-kalimatmu. Jangan atas alasan sampaikan kebenaran, lalu engkau sudah melupakan adab etika, cara-cara menyampaikan. Ilmu yang kita punya disesuaikan dengan adab yang ada di lingkungan kita, di tengah masyarakat. Jangan berkata secara akademis cocok saya ngomong gini, tapi masalahnya di lingkungan masyarakat pada umumnya itu kadang-kadang kata-kata tidak cocok gitu. Ya, diperhatikan hal ini Bapak Ibu sekalian. Kita mengasihi dengan perkataan itu baik. Memang harus demikian. Dengan lidah itu baik. Siapa mau cintai hari-hari hidupnya dan melihat baik keadaannya, perhatikan lidahmu, apa yang keluar dari kalimat-kalimat kata-katamu. Tetapi kalau engkau mau mengasihi sesamamu, jangan hanya perkataan atau lidah. Yang paling penting secara perbuatan di dalam kebenaran. Tindakan nyata itu jauh lebih bermakna daripada kita cuap-cuap pakai mikrofon, sekalipun dengan speaker dengan watt puluhan ribu, tapi tindakan nyatamu tidak ada. Hari ini orang akan lihat, oh dia ini cuma pintar ngomong. Sementara dunia hari ini membutuhkan kesaksian yang nyata. Kesaksian yang nyata. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang masih ragu-ragu. Janganlah kita gontok-gontokan sesama tubuh Kristus, jangan gontok-gontokan. Kalau gontok-gontokan yang dunia lihat, kita gontok-gontokan. Kita tunjukkan belas kasihan. Memang sih kita tahu bahwa di dalam tubuh Kristus sendiri pasti akan ada keanekaragaman, dan itu akan terus terjadi sampai Tuhan datang kembali. Itulah fungsi tubuh yang berbeda-beda namun satu tubuh. Jangan paksakan kehendak. Kepala harus semua jadi kepala. Tangan mana, kaki mana. Demikian pun gereja pengajar, gereja karunia-karunia penyembahan, karunia-karunia penginjilan. Itu biarlah Tuhan memperlengkapi, mempertajam semuanya. Ada gereja yang dikenal menjangkau orang-orang miskin.
ada gereja yang dikenal kuat penginjilan, ada gereja rasuli. Biarkan itu yang memperlengkapi kita. Jangan iri, jangan dengki, jangan saling menghakimi. Jangan harus memaksa, semua harus mengajar, semua hamba Tuhan harus menjadi doktor. Karena kadang-kadang tidak semua membutuhkan bahasa tinggi, seperti misalnya kalau kita melayani di daerah-daerah yang terpencil, itu kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Kesaksian hidup itu berbicara lebih kuat daripada kita hanya pintar cerita. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita hari ini tunjukkan secara nyata belas kasihan. Kepada siapa? Kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang ragu-ragu. Belajar mengambilkan firman, merenungkan dan melakukannya. Ya, ayat 23, ayat yang terakhir hari ini, yang bisa saya bacakan bagi saudara sekalian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut atau ketakutan kepada orang lain juga menghormati. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh dosa, benci perbuatannya, tapi kita hormati, kita kasihi, kita hargai pribadinya, karena pribadinya dan pribadiku ciptaan Tuhan yang kita mau jadi kesaksian hidup kita. Bagaimana dia meninggalkan dosa, dan dosa itu hanya bisa dihapus oleh darah Yesus. Dan caranya, rahasianya, engkau bisa menjangkau orang berdosa. Jangan kau menghakimi, tetapi tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang belum percaya, kepada sesamamu, kepada mereka yang masih ragu-ragu. Dan lihat bagaimana lewat apa yang kita lakukan hari ini, kita dengar, kita aminkan, pelayanan, kalau saudara melayani Tuhan, pelayananmu akan sangat efektif. Orang-orang akan datang. Bukan lagi kita mau istilah pakai brosur, pakai spanduk, bikin istilah-istilah lebay-lebay, sesuatu hal yang hiperbola. Maka saya katakan kepada semua orang yang misalnya Tuhan izinkan pastor datang ke gerejanya, ke kotanya, jangan coba-coba pasang spanduk-spanduk KKR kesembuhan, hadirlah mujizat, ternyata jangan. Bagi saya itu berlebihan. Lihat, biarlah orang melihat Tuhan Yesus. Temanya apa dong? Kalau semisal satu hari pastor ini ke Papua, mari datang memuji Tuhan Yesus. Itu tema yang saya senang. Sehingga dalam kebaktian yang ada, orang datang memuji Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan kasih rahmatnya, disembuhkan, puji Tuhan. Lalu ketika pastor kembali ke kota Balikpapan, di Papua orang-orang tetap setia menyembah Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Kiranya renungan ini bisa memberkati dan masuk di dalam hati setiap kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus mendorong kita menjadi pendengar yang baik dan pelaku yang setia. Ingat, Bapak Ibu terkasih, mari kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan tindakan nyata. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman ini sudah menggugah setiap hati kami. Oh ya, kami mengerti Tuhan, bahwa dalam hidup kami ada kasih-Mu.
maka kami juga akan tunjukkan kasih kepada siapa saja yang Tuhan pertemukan dengan belas kasihan yang nyata, tindakan yang nyata, perbuatan yang nyata, memberi yang nyata, peduli yang nyata, mengasihi yang nyata. Sehingga mereka yang masih ragu-ragu, mereka yang belum merasakan kasih Tuhan, mereka yang belum percaya siapa Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, mereka boleh diselamatkan, dibenarkan, dan boleh menerima anugerah ini kepada mereka lewat kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Pastor Andy mendoakan bagi Bapak Ibu terkasih yang sedang lemah tubuh. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. In Jesus' name. Jadilah sembuh. Diberkatilah kesehatanmu. Pulihlah seutuhnya. Kami tak angkat tangan Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami menjadi milikmu Tuhan Yesus selama-lamanya. Dibenarkan, disucikan, diampuni, diselamatkan, dan diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Setiap hati engkau diberkati. Damai sejahtera Tuhan mengalir di setiap hati kita. Membuat, mendorong, mampukan, menyala-nyala, berapi-api untuk melakukan firman Tuhan. Karena dalam diriku ada firman yang hidup, ada kasih Tuhan yang nyata, maka saya mau dengan semangat menunjukkan, melakukan tindakan yang nyata, mengasihi sesama kami. Termasuk juga saya harus menjadi orang pemaaf. Menjadi orang yang murah mengampuni. Menjadi orang tidak sombong. Karena karakter inilah yang membuat hidup ini disenangi Tuhan Yesus. Tuhan mau kami tunjukkan belas kasihan. Jangan sombong dengan gelar, jangan sombong dengan kepintaran, jangan sombong dengan kecakapan, kecantikan, jangan. Tapi tunjukkan yang Tuhan sudah tunjukkan belas kasihan. Ya, setiap kita ini yang nonton banyak banget, ini ada sampai 6.000-an. Semua kita berlomba-lomba hari ini tunjukkan belas kasihan. Terpujilah Tuhan tempatnya mati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Yes. Siapa yang merasa terberkati karena Bapa sangat sayang kita? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau sapa-sapa yang ada di Facebook dan YouTube semuanya. Makasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini hari apa ya, saudara-saudara sekalian? Ya, hari ini hari Jumat, ya. Besok hari Sabat, saudara yang ibadah hari Sabat, selamat ibadah. Hari Minggu, saudara yang ibadah di gereja di hari Minggu, selamat beribadah. Pastor infokan juga baik yang di YouTube dan di Facebook bahwa di Christ Balikpapan diadakan Time for Bible tatap muka, itu kebaktian Minggu pagi
jam 8 WITA. WITA itu waktu Balikpapan. Saudara yang di Balikpapan, semisal rindu datang, ini informasi tolong dibagikan bahwa nanti hari Minggu di Balikpapan ada Time for Bible tatap muka seperti ini, tapi secara tatap muka itu bertempat di Geraha IHEX Balikpapan jam 8 pagi WITA. Puji Tuhan, kiranya ibadah perenang ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang berkesempatan hadir. Puji Tuhan, saya senang sekali pelan live streaming ini juga membawa berkat banyak orang-orang yang bersaksi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, keimanan mereka, kehidupan mereka, banyak mereka bersaksi tolong Tuhan. Oh ya, ada juga sini kakak Melki, makasih banget ya, kemarin lewat Ibu Jen Rumopa ada dapat bakirim berkat makanan. Wah, hari ini kita dapat makanan berkat, mungkin ikan roa Kak Wis, nasi panas, mantap. Halo Ibu Erni di Bandung menyapa, dan kota-kota mana saja nih yang menyapa. Wis, makasih. Wah, dikirimnya Rica roa, wis gode ini. Wih, halo kakak Tarida, kakak Chelsea, Bibiana, Cece Cingsil, puji Tuhan. Ada Ibu Hetty di sana, di Facebook Pastor Sapa. Ada Nande Ribu Brekano. Ya, ada juga Naomi, puji Tuhan, ada dari Cimahi menyapa. Ya, makasih. Hadir semua dari Bekasi juga ada. Wah, Surabaya, puji Tuhan. Kemarin Pastor baru pulang dari Surabaya. Surabaya keren ya. Ada Depok menyapa, makasih. Medan menyapa, halo. Ibu Inge, Budi Hati menyapa, puji Tuhan. Ada Julita Tobing, ada Ramla Sitorus, ada Ibu Siti Panjaitan, Cimahi yang menyapa. Oh, Batam Pastor, iya Batam menyapa. Terima kasih. Siapa yang senang, siapa yang dapat berkat rohani dalam pelayanan ini, Pastor minta tolong dibagikannya, di-sharing ke grup-grup Bapak Ibu sekalian di Facebook kah, di YouTube kah, di walls, di halaman, atau di grup-grup keluarga Bapak Ibu sekalian. Kiranya renungan ini boleh dengar orang banyak dan menjadi rema bagi setiap kita untuk berlomba-lomba menunjukkan belas kasihan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Hore! Kasih semuanya. Ada Ibu Sri, ada Roida, puji Tuhan. Wah, ada di sini juga Susana, ada Ibu Marliana, Reta, Kakak Englan. Makasih Ibu Inga, sama-sama. Ada Berta Daud, ada Joni. Iya, makasih semuanya. Ada Rosalina, Agnes, ada Kakak Samuel, ada Kakak Ricardo, Ibu Meti, puji Tuhan. Dari Manado Kote, yes, Ibu Sri, ada Siaing, puji Tuhan. Ada Ibu Laniso dari Los Angeles ya, kalau nggak salah. Iya, Mageran dari mana? Jogja juga hadir, puji Tuhan. Iya, kapan juga bisa ke Jogja. Jogja itu, wah, mungkin kotanya dingin kali Jogja ya. Ya, Jakarta, hore.
Pastor menyapa kota Jakarta, Tangerang, Kakak Englang Lani, halo. Kalau dia, Ibu Ruth, Pastor menyapa Ibu Ruth. Ada Kakak Tarida di sana, Ibu Enggel Maya, Rusli, Nesian yang siwu, banyak banget. Oh yes. Ya udah deh, kalau gitu sudah jam berapa? Hampir sejam hari ini. Wah, ada Palembang, ada juga mana itu? Palangkaraya, Narai kabar, Bahalap. Ada dari Oma Franci di Sentul, Shalom. Solafide Emmanuel, iya, saatnya saya katakan Solafide Emmanuel. Iya, puji Tuhan. Boleh nggak kalau Pastor bawakan satu pujian? Boleh nggak ya? Saudara-saudara nggak marah kah? Sudah 1 jam lebih ini. Boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak ya? Boleh, yes, boleh. Makasih. Tuhan, aku rela mengosongkan kehendakku untuk melakukan kehendak-Mu. Pujian ini mengantar kita masuk hari yang baru. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu Bapa. Saat ku pulang, hanya Yesus yang ku miliki. Semua ku tinggalkan di dunia ini. Jadi sebelum kita tinggalkan di dunia ini, apa yang Tuhan percayakan? Berbagilah kepada orang-orang miskin, kepada sesama yang membutuhkan. Tunjukkan kasih bagi mereka yang ragu-ragu, supaya waktu kita tinggalkan dunia ini, kita punya Yesus Kristus yang kita bawa sampai di surga Bapa. Hore! Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa masuk hari yang baru dengan hati yang suka menunjukkan belas kasih secara nyata kepada sesama kami. Jadi berkat banget deh. Amin. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi,
hanya Yesus hartaku abadi. Amin. Yeay. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki, yang lain ku tinggalkan di dunia ini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Amin. Angkat tangan bersama-sama, katakan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kami satu hari kelak dapat memandang wajah-Mu. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah. Kiss back. Closing. Yes. Door.